Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ketika ditanyakan oleh media ini tentang aksi beberapa tokoh masyarakat mempertanyakan status tanah di kawasan Proyek Strategis Nasional PIK2 pada wilayah Provinsi Banten dengan tegas menjawab, Proyek Strategi Nasional PIK2 akan ditinjau kembali. Hal ini karena ada beberapa alasan penting. Tetapi yang sudah kami data sebagian besar tanah di kawasan proyek itu adalah kawasan hutan. Penjelasan Nusron Wahid ini ketika dikonfirmasi ke Presiden Prabowo. Presiden juga dengan singkat mengatakan ya semuanya akan dievaluasi. Jika kita membuka sedikit saja ujung pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tepatnya di alinea keempat adalah amah konstitusi dan sumpah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan selanjutnya. Bahwa amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini telah diimplementasikan ke dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Bahwa frase dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD tahun 1945 telah dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria secara umum menguraikan, kekuasaan negara atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kewenangan atau hak negara yang diwakili oleh pemerintah untuk mengatur pembagian tata kelola tanah, mengatur penggunaan tanah, mengatur hubungan-hubungan hukum tanah dengan orang-orang atau badan hukum. Dalam fungsi negara untuk mengatur tata kelola tanah ini, maka muncul ketentuan peraturan pemerintah tentang rencana fungsi penggunaan ruang darat atau rencana fungsi penggunaan ruang laut atau disebut juga rencana tata ruang. Bahwa di dalam rencana tata ruang untuk menjaga keseimbangan alam maka pemerintah telah menetapkan wilayah tertentu dalam satu daerah tertentu dengan status kawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan produksi, hutan tanaman industri maupun hutan lindung. Pada waktu pembentukan Undang-Undang MD3 senyata-nyatanya ada beberapa pasal titipan para pemilik modal untuk memotong prosedur pengurusan perizinan baik menyangkut analisa dampak lingkungan, maupun tentang izin pelepasan kawasan hutan. Hal inilah yang membuat Presiden mati-matian melakukan apapun untuk meloloskan Undang-Undang MD3. Ketanyaannya memang di semua proyek strategis nasional status tanahnya 70% kawasan hutan, baik hutan konservasi maupun hutan produksi atau hutan lindung. Hal ini dapat dibuktikan bukan saja di Provinsi Banten dalam PSN PIK2, tetapi sama juga di Pulau Rempang Batam, di Kalimantan Timur dan merata hampir di semua daerah. Menariknya terkadang masyarakat yang sudah menguasai bidang tanah dari leluhur mereka atau puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu tiba-tiba tanah mereka diketahui masuk dalam kawasan hutan. Lalu siapa yang harus disalahkan dalam hal ini? Jawaban Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional akan mengevaluasi status Proyek Strategis Nasional PIK2 yang dikelola oleh Grup Agung Sedayu pemiliknya Aguan adalah jawaban yang ditunggu oleh rakyat terutama korban-korban Proyek Strategis Nasional. Jika dihitung seluruh Indonesia hampir 2 juta jiwa. Mereka rakyat kecil masih menunggu Bapak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kebijakan kejam dan sadis untuk rakyat kecil yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dengan kekejaman-kekejaman pemerintah ini membuat sangat wajar jika rakyat kembali bertanya, apakah kita bangsa-bangsa yang ada dalam wilayah teritorial Republik Indonesia ini sedang dijajah? Bukankah kita bersama sudah bersumpah bersatu bangsa, bersatu tanah air, bersatu bahasa yaitu Indonesia? Lalu mengapa ketidakadilan itu harus berada di puncak kami rakyat kecil yang hanya memiliki tanah cukup untuk rumah dan sedikit kebun? Sedangkan faktanya 7 orang konglomerat di negeri ini menguasai sebagian besar tanah Indonesia. Mereka begitu menikmati dengan hidupnya. Ingat, negara ini ada karena dengan kerelaan dan keikhlasan hati para raja-raja, para sultan-sultan, para pemangku adat sebagai perwakilan dari bangsa Papua, bangsa Alifuru di Maluku, bangsa Bugis Sulawesi, bangsa Dayak di Kalimantan, bangsa Sasak di Lombok,
bangsa Melayu di Sumatera dengan kerelaan hati meninggalkan semua yang mereka miliki di buminya yang kaya raya bahkan menyerahkannya dengan ikhlas untuk dikelola oleh negara Republik Indonesia. Lalu negara telah berjanji, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan kami kelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa-bangsa dari berbagai suku di semua pelosok daerah, tapi ketanyaannya nol besar. Yang terjadi sekarang, kekayaan alam ini dikelola untuk kemakmuran pemilik modal, pejabat, keluarga pejabat dan kroni-kroninya. Rakyat justru yang akan menjadi objek sekaligus korban dari pengelolaan sumber-sumber alam tersebut. Lengsernya Presiden Soeharto dengan semangat reformasi adalah titik balik sekaligus secercah harapan bagi rakyat karena ada perombakan secara struktural sistem ketatanegaraan dan pencabutan kebijakan sentralisasi kekuasaan, tetapi itu kembali dirusak oleh Presiden Joko Widodo, yang kita kenal begitu merakyat. Ternyata tidak semua yang dipertontonkan Jokowi hanyalah kamuflase, justru Jokowi adalah pengkhianat, Jokowi juga disebut penumpang gelap reformasi. Dan kami bangsa-bangsa yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu bertanya, mana janji Republik ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia? Apa yang sudah dilindungi? Hak-hak tanah rakyat diambil dengan alasan kawasan hutan dan proyek strategis nasional. Jangan biarkan kami berpikir terlalu lama bahwa kami sedang dijajah, karena semakin lama kami berpikir bahwa kami sedang dijajah akan membuat kami harus bangkit dengan cara kamu untuk melawan ketidakadilan, penindasan dan kesewenang-wenangan. Ulasan SPI TV.